Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hal penting yang harus kita ketahui bahwa di dalam ibadah kita ada yang sangat-sangat urgen untuk kita perhatikan. Apakah sholat kita nanti sah atau tidak itu ditentukan oleh hal ini. Bahkan kita mendapatkan azab kubur atau tidak karena itu terkait dalam bahasa fikihnya al-istinja, atau kalau bahasa umum yang kita sering gunakan adalah cebok, dari buang air kecil maupun buang air besar. Ini yang menentukan hadirin. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ada dua orang yang akan disiksa di alam kubur. Yang pertama disebabkan an-namimah, suka mengadu domba. Yang kedua adalah orang yang tidak menjaga dari air kencingnya, la yastatiru min bauli. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Karena itu penting diketahui bagaimana sesungguhnya istinja, atau kalau bahasa umumnya dikatakan dengan cebok yang benar. Bahwa hadirin, alat cebok yang diketahui diajarkan oleh Nabi itu ada dua. Yang pertama menggunakan air, yang kedua adalah menggunakan batu. Kita bisa bayangkan zaman itu 1400 tahunan yang lalu, dua alat inilah yang digunakan. Lalu bagaimana dengan yang sekarang? Bisa dengan tisu, itu sama, disamakan dengan batu. Bisa dengan daun, bahkan itu juga disamakan dengan batu. Bisa dengan benda-benda yang lain, yang penting dia bendanya padat, ya. Kemudian juga tidak kasar sehingga menjaga bagian kulit kita, dan bukan sesuatu yang dimuliakan. Karena itu dua alat ini dan yang semacamnya diperbolehkan untuk digunakan sebagai istinja, digunakan untuk cebok. Tetapi bagaimana caranya hadirin? Yang paling afdol, yang paling utama, bahwa istinja atau cebok dari kencing, buang air kecil atau buang air besar, adalah yang pertama Nabi mengajarkan menggunakan 3 buah batu. Jadi kita bisa bayangkan 1400 tahunan yang lalu, maka salah satu alat untuk bersuci dari air kencing maupun dari kotoran adalah menggunakan batu. Dan yang kedua adalah menggunakan air. Ini yang umum kita gunakan. Karena itu bagaimana caranya bersuci yang afdol, yang paling utama adalah pertama menggunakan 3 buah batu, lalu diikuti dengan menggunakan air. Atau kalau menggunakan salah satunya, maka boleh menggunakan batu saja atau menggunakan air saja. Dan kalau memilih di antara keduanya, maka yang paling utama adalah menggunakan air. Apa dalilnya hadirin sekalian? Banyak sekali, bahwa atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaid. Ini hadis riwayat dari Al-Bukhari. Fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Nabi memerintahkanku untuk membawa 3 buah batu. 3 buah batu inilah yang kemudian digunakan untuk bersuci. Atau dalam riwayat yang lain juga ketika Nabi mau buang hajat, Nabi minta disiapkan air. Ini menjadi dalil bahwa 2 benda ini yang tersedia di mana saja, batu dan air, adalah alat yang digunakan untuk bersuci. Dan ingat hadirin sekalian, bersuci yang semacam ini sangat menentukan ibadah sholat yang kita lakukan. Karena kalau sholat yang kita lakukan membawa najis sedikit saja dari air kencing atau dari kotoran kita, maka sholat kita otomatis tidak sah. Kenapa? Karena membawa najis. Baik itu ada di tubuh kita, atau di pakaian kita, atau di tempat di mana kita sholat. Karena itu sekali lagi, mari jaga diri kita
jaga tempat sholat kita, jaga pakaian kita dari najis yang demikian karena menentukan sah tidaknya sholat kita. Yang kedua, ini pun akan menjaga kita dari siksa kubur. Karena salah satu sebab orang banyak disiksa di alam kubur adalah karena tidak menjaga dari kotoran kencingnya. Dan ingat, kalau orang sudah diazab di alam kubur, maka kemungkinan besar juga mendapatkan siksa nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.